bahwa jarak antara rusuk kubus dengan diagonal sisi kubus yang saling bersilangan tegak lurus sama dengan setengah diagonal sisi. Maka jarak AB ke DE adalah setengah A akar 2. Halo, apa kabar? Kembali belajar bersama Mr. R, asisten kita, rekan dan teman kita dalam belajar. Kali ini kita akan mempelajari cara menghitung jarak antara dua garis bersilangan pada ruang 3 dimensi dengan metode yang sangat mudah. Kita akan membagi dalam 3 bagian atau episode. Disarankan ikuti sampai tuntas episode 1, 2, dan 3 agar mendapatkan pemahaman yang sempurna. Dan ini adalah episode atau bagian yang pertama yang memuat konsep dan soal-soal yang sangat menarik. Selamat mengikuti, mari kita mulai. Dua buah garis dikatakan sebagai pasangan garis bersilangan jika tidak memiliki titik potong dan tidak sejajar. Seperti pada gambar ini, kita lihat bahwa garis AE vertikal di sisi itu bersilangan dengan garis BC horizontal di alas. Sementara pada kubus yang kedua ini, garis HF horizontal di atas bersilangan dengan garis AC horizontal di bawah. Dan pada kubus yang ketiga, diagonal ruang CE bersilangan dengan diagonal sisi BD. Dan penting kita pahami bahwa garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus, gitu ya. Bedakan antara garis, ruas garis, dan sinar garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan memanjang tak hingga kedua arah berlawanan. Garis tidak memiliki titik ujung. Jadi panjang suatu garis adalah tak hingga ya. Sementara ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Jadi ruas garis adalah sebagian dari garis. Dan panjang ruas garis ini adalah terbatas. Selanjutnya, sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung, sementara ujung lainnya membentang tak terbatas. Jadi sinar garis memanjang tak hingga ke satu arah saja ya. Beberapa di antara kita mungkin tidak begitu tertarik membaca teori atau definisi maupun konsep, tetapi akan sangat mudah menyelesaikan soal-soal jarak antara garis-garis bersilangan jika telah paham konsep ini. Kali ini kita akan menggunakan konsep bidang sejajar. Jika bidang alfa sejajar dengan bidang beta dan garis G bersilangan dengan garis H, maka jarak bidang alfa ke bidang beta sama dengan jarak garis G ke garis H. Mari kita perhatikan ilustrasi pada gambar. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Misalkan garis G terletak pada bidang alfa dan garis H terletak pada bidang beta. Tentu jarak bidang alfa ke bidang beta ini sama di setiap tempat ya. Jadi misalkan J adalah jarak bidang alfa dan beta. Sementara jarak antara garis bersilangan G dan H adalah panjang ruas garis yang tegak lurus pada garis G dan tegak lurus pada garis H. Karena garis G pada bidang alfa dan garis H pada bidang beta, maka jarak bidang alfa dan bidang beta ini tentu sama dengan jarak antara garis G dan garis H. Jadi kesimpulan yang kita dapat, jarak bidang alfa ke bidang beta sama dengan jarak garis G ke garis H. Oke, paham ya? Sekarang, bagaimana langkah-langkah menghitung jarak antara dua garis bersilangan dengan konsep ini? Misalkan garis G dan garis H bersilangan, maka langkah-langkah menghitung jarak antara garis G dan garis H adalah yang pertama kita gunakan metode proyeksi garis. Kita dapat memproyeksi salah satu garis. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, buat bidang alfa yang memuat garis G dan sejajar garis H. Ini tergantung mana yang lebih mudah ya. Boleh juga kita buatkan. Buatlah bidang yang memuat garis H dan sejajar garis G. Jika seperti pada langkah satu ini, kita pilih bidang alfa memuat garis G, maka selanjutnya cari proyeksi tegak lurus dari garis H pada bidang alfa, misalkan proyeksinya adalah H aksen. Maka jarak dua garis bersilangan garis G dengan garis H sama dengan jarak dari H
ke H aksen. Oke, bisa ya? Atau kita boleh menggunakan metode yang kedua, yaitu proyeksi titik. Dalam hal ini, cukup satu titik saja yang kita proyeksikan. Langkah-langkahnya, buat bidang alfa yang memuat garis G dan sejajar garis H. Kemudian ambil sembarang titik P pada garis H dan proyeksikan ke bidang alfa. Misalkan proyeksinya adalah titik P aksen. Nah, penting di sini sebagai catatan, usahakan memilih titik P yang sudah kita ketahui posisinya untuk mempermudah perhitungan. Maka jarak dua garis bersilangan, garis G dan garis H, itu sama dengan P aksen. Oke, bisa ya? Oke, baik. Mari kita sekarang praktekkan pada soal. Soal yang pertama. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 4 cm, AD sama dengan 5 cm, dan AE sama dengan 6 cm. Hitung jarak garis bersilangan BC dan garis AE. Pertama akan kita coba dengan proyeksi garis. Jarak garis bersilangan BC dan AE. Langkah pertama, misalnya kita memilih membuat bidang melalui BC sejajar AE. Bidang mana itu? Caranya, perhatikan bahwa AE vertikal. Jadi kalau kita ingin membuat bidang yang melalui BC, tapi sejajar AE, berarti dia harus vertikal. Maka jelas terlihat bidang itu adalah bidang BCGF. Jadi bidang melalui BC dan sejajar AE adalah bidang BCGF. Kemudian langkah kedua, kita cari proyeksi tegak lurus AE pada bidang BCGF yang kita peroleh dari langkah pertama ini. Untuk mencari proyeksi dari garis AE pada bidang BCGF ini, perhatikan bahwa titik A kita proyeksi tegak lurus pada bidang BCGF tentu di B ya. AB tegak lurus BCGF. Dan titik E proyeksinya pada BCGF adalah tentu F ya, karena EF tegak lurus dengan FB. Maka proyeksi tegak lurus daripada AE pada BCGF adalah BF. Jarak garis AE dan garis BC itu sama dengan jarak garis AE ke garis BF. Dan itu sama dengan A ke B atau E ke F. Mudah kita lihat bahwa jarak AE ke BF adalah sama dengan 4 cm, ya kan? Yaitu AB 4 cm atau EF 4 cm. Dengan demikian, jarak dari garis BC dan garis AE tentu adalah 4 cm. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitung jarak garis BC dan garis AE. Sekarang kita boleh persingkat metodenya. Untuk mempersingkat metodenya, kita gunakan proyeksi titik. Yaitu cukup satu titik aja yang kita proyeksikan. Misalnya kita pilih membuat bidang yang melalui BC. Langkah pertama, buatlah bidang melalui BC sejajar AE. Seperti yang tadi sudah kita tahu ya, bahwa ini adalah bidang yang melalui BC dan tegak seperti AE. Kemudian langkah kedua, cukup proyeksikan titik A atau titik E pada bidang BCGF ini. Artinya cukup satu titik aja yang diproyeksikan. Mengapa kita memilih titik A atau E untuk diproyeksikan? Karena kita sudah mengetahui letak A dan mengetahui letak E. Jadi kita tidak perlu memilih titik-titik lainnya yang berada di ruas garis AE. Kemudian, proyeksi dari titik A pada BCGF tentu adalah B, ya kan? Dan proyeksi daripada titik E pada bidang BCGF adalah F. Maka jarak garis bersilangan BC dengan garis AE adalah sepanjang AB, yaitu 4 cm, atau sepanjang EF, yaitu 4 cm juga. Oke, bagaimana? Mudah kan?
Biar lebih mantap pemahaman kita, pada soal yang sama, bagaimana jika yang kita buat adalah bidang yang melalui AI? Caranya bagaimana? Mari kita coba langkah yang pertama. Bidang melalui AI sejajar BC. Untuk membuat bidang yang melalui AI sejajar BC, caranya cari garis yang sejajar BC tapi melalui A atau melalui E. Misalnya ini AD. AD itu kan sejajar BC. Maka bidang yang sejajar BC tapi melalui AE adalah ADHE. Jadi bidang ADHE itu sejajar BC. Kemudian langkah kedua, proyeksikan titik B atau titik C pada bidang ADHE. Seperti yang tadi, bahwa kita memilih B atau C karena kita sudah tahu posisinya atau letaknya ya. Proyeksi B pada ADHE adalah A. Dan proyeksi C pada ADHE tentu adalah D. Maka jarak garis AE dengan garis BC adalah AB atau DC, sama dengan 4 cm. Bagaimana? Mudah kan? Oke, sekarang kita dapat kesimpulan bahwa jarak antara dua rusuk kubus yang saling bersilangan sama dengan panjang rusuk kubus. Seperti pada gambar yang pertama ini, jarak antara garis bersilangan AB dengan CG adalah A, yaitu sepanjang BC ini ya. Kemudian pada gambar yang kedua, jarak antara garis bersilangan AD dengan EF itu juga sama dengan A, yaitu garis AE ini ya. Dan gambar ketiga, jarak antara garis bersilangan EH dengan CG itu sama dengan A, yaitu panjang garis HG. Oke, gampang kan? Oke, mari kita lanjut. Contoh soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitung jarak AE dan diagonal sisi BD. Pertama, kita buat bidang melalui BD sejajar AE. Bagaimana caranya? Untuk membuat bidang yang sejajar AE tapi melalui BD, maka kita cari garis yang sejajar AE melalui B atau melalui D. Itu adalah BF atau DH. Maka bidang melalui BD sejajar AE adalah bidang BDHF, ya kan? Langkah kedua, kita proyeksikan tegak lurus garis AE pada bidang BDHF ini. Tentu saja kita tahu bahwa diagonal sisi dan diagonal sisi itu kan tegak lurus. Maka proyeksi dari AE pada BDHF tentu sama dengan OP, ya kan? Di mana O adalah titik tengah bidang ABCD dan P adalah titik tengah EFGH. Berikutnya, jarak garis AE ke bidang BDHF itu sama dengan jarak AE ke garis OP. Maka jarak AE ke diagonal BD adalah AO, yaitu setengah dari diagonal sisi AC. Atau kalau kita hitung berarti AO sama dengan setengah dikali 4 akar 2 diagonal sisi ya. Atau AO sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak garis bersilangan AE dan BD adalah 2 akar 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang apa kesimpulan yang kita dapat? Bahwa jarak antara rusuk kubus dengan diagonal sisi kubus yang saling bersilangan tegak lurus sama dengan setengah diagonal sisi. Jadi misalnya ini, jarak antara AB dengan diagonal sisi DE.
Karena panjang diagonal sisi kubus yang rusuknya A adalah A akar 2, maka jarak AB ke DE adalah setengah A akar 2 atau setengah diagonal sisi tadi ya. Atau pada gambar yang kedua, jarak rusuk EF ke diagonal sisi BG itu adalah setengah A akar 2. Dan pada gambar yang ketiga, jarak garis DH dengan diagonal sisi AC itu sama dengan setengah A akar 2. Oke, mudah kan? Oke, soal yang keempat. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitung jarak garis BG dan garis AE. Untuk menghitung jarak garis bersilangan BG dengan AE, buat bidang melalui BG sejajar AE. Itu adalah bidang BCGF. Langkah kedua, proyeksikan titik A pada bidang BCGF. Kita peroleh proyeksi A pada BCGF adalah B. Maka jarak BG ke garis AE adalah AB sama dengan 4 cm. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita dapat kesimpulan bahwa jarak antara rusuk kubus dengan diagonal sisi kubus yang saling bersilangan tidak tegak lurus itu sama dengan panjang rusuk kubus. Seperti pada gambar yang pertama ini, jarak AB ke garis EG tentu itu sama dengan A. Dan pada gambar kedua, jarak AD ke garis BG. Mudah kita lihat itu adalah A atau sepanjang garis AB. Oke, dan berikutnya jarak garis FG dengan diagonal sisi AC. Itu adalah A atau sepanjang rusuk CG. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut pada soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitung jarak garis BD dan garis EG. Yang pertama, buat bidang melalui EG sejajar BD. Jadi horizontal gitu ya. Bidang itu tentunya adalah bidang EFGH. Langkah yang kedua, proyeksikan titik B ke bidang EFGH. Kita dapat titik F. Maka jarak garis BD dan garis EG adalah 4 cm, yaitu BF. Bagaimana? Bisa ya? Nah, untuk cara yang lebih gampang, kita akan memilih titik untuk diproyeksi. Jarak garis BD dan garis EG. Pertama, buat bidang melalui EG sejajar BD. Itu adalah bidang yang di atas ini ya, EFGH. Yang kedua, proyeksikan titik O ke bidang EFGH. O itu misalkan ini adalah pusat daripada persegi di bawah ya, di alas. Jadi letak O itu adalah perpotongan diagonal BD dan diagonal AC. Proyeksi O pada bidang EFGH tentu saja kita tahu itu adalah P. Juga adalah titik-titik potong diagonal bagian atas ya. Maka jarak garis BD dan garis EG adalah OP 4 cm. Bagaimana? Gampang ya?
Oke, kesimpulan yang kita dapat adalah jarak antara dua diagonal sisi yang bersilangan yang terletak pada bidang sis kubus yang saling berhadapan sama dengan panjang rusuk kubus. Jadi contohnya pada gambar pertama, jarak antara garis DE dengan garis BG sama dengan panjang rusuk kubus. Dan pada soal nomor 2, jarak antara garis HF dengan AC. Yang pertama, proyeksikan titik O dari bagian alas ke bagian atas ya, sama dengan panjang rusuk kubus. Oke, pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini untuk pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Dan jangan lupa melanjutkannya ke episode 2 dan 3 untuk mendapat pemahaman yang sempurna. Dan tetap jaga semangat belajar. Sampai jumpa.